Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang kakak-kakak semua. Kita ketemu lagi di Google Meet hari ini di hari Sabtu tanggal 9. Hari ini kita akan bahas tentang apa namanya? Rencana tunjuk program yang sudah dibuat di kelompok belajar yang kurang lebih kita akan laksanakan 1 jam ke depan. Begitu saya share dulu untuk proses pembelajaran kita. Ini yang akan kita laksanakan kurang lebih 1 jam ke depan. Rencana tindak lanjut RTL, program pengembangan kompetensi guru. Aduh, agak lambat ya jaringan. Pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Durasi 1 JP moda daring. Nah, ini. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Tenangkan hati dan pikiran. Nah, kita orang disuruh fokus dulu sebentar. Munculkan rasa ingin tahu dan kebajikan. Tarik nafas. Hembuskan pelan-pelan. Tahan, kosongkan pikiran agar kita lebih fokus. Fokus lagi supaya apa yang kita kerjakan siang hari ini bisa masuk ke dalam ingatan kita yang mudah-mudahan nanti di akhir kegiatan kita mendapatkan hasil yang baik. Oke, kita fokus sebentar. Kosongkan pikiran, tenang. Nah, pikirkan bahwa apa yang kita laksanakan hari ini pasti ada manfaatnya. Tidak mungkin tidak ada manfaatnya. Tuh kakak-kakak. Kita di beberapa saat ini diajak untuk fokus. Oke, kita mari doa bersama. Ya, siapa yang mau pimpin doa? Kak Manto? Cek dulu Kak Manto. Kak Manto, boleh pimpin doa? Atau boleh. Pimpin doa dulu. Tadi doa makan, ya. Ini mau belajar. Teman-teman sekalian, sebelum kita melaksanakan Zoom hari ini untuk pembelajaran, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Kak Manto sudah memimpin doa. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan hari ini akan diijabah sehingga proses kegiatan hari ini berjalan dengan baik dan menghasilkan sesuatu yang baik untuk kita nanti ke depan. Oke, kita sudah berdoa, kita next dulu. Kesepakatan bersama. Nah, selalu diingat-ingat tentang kesepakatan bersama supaya tidak lupa. Ini sebenarnya jadi pembiasaan kita nanti kalau pada saat mengajar di dalam kelas, kita akan bahas tentang kesepakatan. Kalau di kelas biasanya ditempel-tempel, kalau di sini kita hanya dibacakan saja. Kesepakatan bersama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Ya, tidak apa-apa. Saya paham juga. Memang kalau di meeting ini, apalagi khususnya orang punya daerah sana,
game tuh matiin gola itu, apalagi kalau pulang di rumah ya, DP jaringan hilang-hilang, jadi tidak masalah. Kalau mati pun kamera bukan karena dia saya disengaja, karena memang akhir-akhir ini jaringan tidak bagus. Kalau mau buka kamera hilang suara. Kita next. Halo Bapak Ibu, tujuan sesi kita kali ini adalah merefleksikan pembelajaran modul 3, memahami penugasan rencana tindak lanjut. Nah, itu yang akan kita kita bahas hari ini. Program pengembangan kompetensi guru, kejasman olahraga dan kesehatan. Saya mau tanya dulu. Dalam kemarin bikin aksi nyata. Di aksi nyata itu di mana yang bagian paling agak gampang lah dilakukan. Begitu artinya dapat lihat, ternyata saya sok keren di bagian ini. Di aksi nyata itu apa di proses pembelajaran atau di asesmen atau di bagian mana? Kak Nawir, bagaimana? Kak Nawir dulu, jangan nanti semua. Oke, Kak Roy. Selamat bergabung, Kak Roy. Kak Roy lagi camping ini. Kak Nawir. So, Kak Mama. Jaringan nih. Siapa? Kak Roy. Ya, siap. Saya mau tanya dulu sebentar, cuma ceritakan saja sedikit saja. Kak Roy, waktu bikin aksi nyata itu tentang video, di bagian mana? Di bagian mana yang Kak Roy dapat rasa bahwa ternyata ada perubahan dalam proses mengajar saya, jadi lebih baik lah. Di bagian mana? Apa di materinya atau asesmennya atau bagian mananya? Yang menurut Kak Roy? Kasih menyala kamera Yang dulu. pertama, Putus-putus, kasih menyala kamera kalau tidak putus-putus. Nah, gitu aja, tidak apa-apa. Yang pertama itu siswa sudah gampang untuk memahami materinya. Baru yang kedua, keaktifan siswa itu saya rasa meningkat. Gitu, perubahan yang saya alami. Berarti lebih bagus lah ya, ada perubahan. Iya, siap. Kasih lanjut kalau ada DP itu sobat perubahan bagian ini, lanjut terus. Jangan kasih kendor. Yang polis setengah-setengah hilang. Cuma minggu ini saya ada sibuk sekali. Minggu kemarin orientasi 1 minggu full, baru minggu yang kemarin ini ada kegiatan LDK. Nah, begitulah. Memang banyak kegiatan. Mau bagaimana lagi? Iya. Saya punya juga begitu. Banyak kegiatan saya punya. Cuma ya tidak boleh mau tinggal. Orang harus tetap, kalau bisa dua-dua, jalankan dua-dua. Gitu. Mana lagi saya mau tanya? Apa ada kendala kemarin kalau waktu bikin aksi nyata itu video? Kalau tidak ada, saya. Tidak ada ya? Berarti aman-aman ya? Aman. Oke, terima kasih Kak Roy. Kak Maman, saya mau cari Kak Maman dulu ini, atau Kak Nawir. Hilang dorang ini. Kak Nawir. Ya, bagaimana Kak? Bagaimana dalam aksi nyata? Apa yang dirasakan, ada perubahan dari proses belajar biasanya? Alhamdulillah memang ada sangat drastis ya perubahannya Kak. Karena di situ orang sudah menggunakan proyektor media pembelajaran, baru menggunakan ice breaking, banyak yang jelas, banyak perubahannya Kak. Alhamdulillah. Dan itu jadi jadi pembelajaran untuk saya pribadi ke depannya. Ketika mengajar PJOK sudah menggunakan alat-alat begitu, itu sangat bagus Kak.
Kalau rencananya cuma rencana, sekedar rencana. Orang belum bahas DP. Rencananya kalau mau bikin RTL, mau pilih materi apa? Gerak atau kebugaran jasmani? Kalau saya sih gerak sih Kak. Gerak ya, karena sesuai mungkin dengan yang kemarin waktu buat di PPG ya. Iya, Iya, kayaknya nah, begitu gerak. iya, tidak masalah itu. Sama saja. Yang penting itu kan juga orang punya RTL masing-masing. Oke, Kanal. Terima kasih. Iya, Kak. Saya mau lanjut Iya, dulu. Kak. Ya. Oke. Siap. Oh, selamat bergabung Kak Dita. Kak Dita ini baru masuk ya. Kak mau izin charge sedikit HP dulu. Hanya solo kurang 2%. Oke. Ya, agenda sesi kali ini pendahuluan, kesiapan belajar, penyampaian tujuan, komitmen belajar, refleksi awal, penyampaian RTL, pengantar tugas RTL, penilaian lini masa, diskusi tanya jawab, penutup, pendahuluan. Nah, ini kakak-kakak semua di sini ada level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini level ini kalau 1, 2, 3 itu level ke sebelah kiri itu berarti persiapan belajarnya orang belum. 4, 5, 6, 7 mendinya dia sudah hijau, sudah agak seimbang. Kemudian 8, 9, 10 berarti dia sangat siap. Jadi dituliskan dulu di apa namanya? Di kolom chat. Cuma tulis di kolom chat berapa angka untuk kesiapan belajar kali ini. Misalkan kalau mau pilih nomor, misalkan saya sekarang saya punya nilai untuk siap belajar itu ada 7. Tulis 7 di kolom chat. Saya sempat tulis duluan juga. Kalau saya itu 9. Kalau saya 9. So siap untuk belajar RTL ini. Karena ini bagian yang paling asik. Ya, kakak-kakak yang lain silakan tulis di kolom chat. Kak Dita, Kak Abdurrahman selamat bergabung. Silakan tulis di kolom chat dulu. Angka 8. Oke. Kak Manto 8. Wih, Kak Manto ini memang dia suka. Kak Rahman 9. Ada yang 10 ini. Siapa tahu Kak Maman 10 atau 12 lagi. Ayo. Kak Manto, kenapa angka 8 Kak Manto? Ini dia suruh tanya di sini. Menanyakan kepada peserta kenapa pilih nomor 8. Kesiapan itu untuk kesiapan belajar itu, Kak? Iya, kesiapan belajar. Iya. Berarti dia Kak Manto pilih angka 8. Kenapa pilih angka 8? Ya, karena angka 8 itu masih tergolong baik. Berarti sosial. Jadi masih sementara siap-siap saja. Memang. Saya lihat berarti tidak capek ini, tidak pergi di kobong. Coba semuanya nyalakan merah dulu, setengah saya mau lihat ini. Semuanya nyalakan mari. Ah, itu. Tunggu, saya mau screen dulu, Screen. Tidak apa-apa. Ini kasun Anda paling itu singlet. Tidak boleh pakai singlet. Oke. Berarti 8 ya. Berarti Kak Manto dalam kondisi yang siap untuk belajar. Iya. Kakak yang lain saya mau lihat ada siapa lagi di sini. Ada Kak Abdurrahman. Kalau Kak Roy berapa Kak Roy? Atau Dita, Kak Maman? Nah, begitu Jo. Memang span ini kacamata. Oke. Kacamata ada Bapak rasakan ini. Tidak apa-apa. Nanti dia semua paras rencana tindak lanjut itu dia. Peserta Kak Roy min 9. Kak Manto angkat. Kamaman pe video belum tahu enggak itu. Cari jaringan gagal dulu ti. Memang jaringannya tidak bagus. Di Gentuma saya itu saja mau upload saya punya video itu putus-putus terus.
Ini video Pakai ini saya mau, wifi. kalau tidak pakai wifi sakit poli data. Oke, tujuan pembelajaran. Peserta dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian di masa dengan baik dan benar. Refleksi awal. Kita orang mau berefleksi awal. Mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek. Kak Manto, coba angkat tangan. Kenapa ada yang mau Iya, ditanyakan? apa dulu? Saya mau tanya itu, ini kan apa dulu? Kegiatan untuk kombel ini. Iya, RTL. Berarti orang mau kasih aktif kombel atau bagaimana di sekolah itu? Di sekolah ada kombel kan? Ada bagian ini. Nanti sebentar saya mau jelaskan. Satu kali saya mau Oh jawab. iya, iya. Siap. Kalau begitu, saya mau tanya dulu sama Tika Rahman. Pembelajaran berbasis proyek. Ada yang masih ingat pembelajaran berbasis proyek kemarin? Siapa dulu kemarin yang bilang PBL? Project Basic Learning? Oh, Kak Rival ya. Orang mengingat kembali di pembelajaran berbasis proyek atau PJBL. Bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Gimana? Kalau apa bisa dilaksanakan dengan ini? Dengan komunitas di sekolah? Bisa tolong mau bikin ini dengan komunitas belajar? Gimana kakak? Bisa. Nah, ini berarti semua kasih aktif komunitas belajar ini. Kalau dia minta begini, jadi pertanyaan. Ya bisa, karena di kemarin di project itu kan ada beberapa mata pelajaran yang terlibat. Ada PJOK-nya, ada IPA, ada seni budaya, ada bahasa, ada TIK. Nah, di RTL ini, orang coba bikin itu dia, project itu semua mata pelajaran terlibat dalam komunitas belajar. Sehingga orang akan paparkan ini RTL ini nanti di depan komunitas belajar. Program apa yang orang mau buat. Gitu. Bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Sudah paham dengan ini komunitas belajar? Orang sudah tahu fungsi komunitas belajar kan? Komunitas belajar berdampak pada pembelajaran pada peserta didik. Kalau yang kombelnya aktif, dia pasti dorang akan berdampak karena semua mata pelajaran terlibat, saling mengisi, baik dia punya refleksi, umpan balik, kemudian penentuan proyek di P5-nya, itu akan nyambung semua. Karena dalam prosesnya nanti pelibatan komunitas atau rekan sejawat, orang harus ada melibatkan itu. Seperti di proyek kemarin di PBL, Project Basic Learning. Di beberapa mata pelajaran akan terlibat. Kalau apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak? Ya secara tidak langsung mungkin orang belum. Pemahaman ini dalam artian kalau orang sekolah masih diinisiasi berarti masih di konsep. Orang belum sampai di realisasi sana, belum. Cuma kalau pemahaman yang didapat, saya rasa ketika diterapkan nanti di kombel, kelompok belajar, komunitas belajar, saya rasa pasti ada dampaknya. Karena di mata pelajaran lain itu pun masih mengira-ngira. Pembelajaran lintas mapel ini seperti apa. Nah, sementara orang sudah dibahas akan memang. Dia punya dia punya pembahasan so ada, orang so paham bagaimana itu pembelajaran lintas mapel, proyeknya seperti apa lintas mapel, di kelimanya seperti apa, orang sudah dapat di situ.
rencana tindak lanjut juga orang sudah tahu kira-kira orang mau buat seperti apa, karena orang sudah bahas kemarin. Kemudian bagaimana melibatkan voice, choice, ownership serta peserta didik dalam penerapan PJBL, Project Basic Learning. Apakah pemahaman saya terhadap voice, choice, ownership dalam pemaparan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Nah, ini yang perlu orang jawab. Orang harus pahami juga bahwa dalam pemahaman voice itu suara, choice itu pilihan, ownership artinya pemilik dari project itu. Maka ketika orang mengangkat sesuatu itu orang lihat, orang kan pasti pernah mengajar dulu, kemudian orang lihat, orang survei, oh ternyata dalam itu siswa lebih suka ini, maka orang harus lihat voice, suaranya mereka suka yang mana, bagaimana. Proses pembelajaran kan ada refleksi itu orang akan tahu di bagian mana yang mereka sukai. Kemudian choice, biarkan mereka memilih. Ketika mereka sudah memilih apa yang harus dijadikan project, berarti mereka adalah ownership, mereka adalah pemilik project itu. Jadi ketika mereka melaksanakan project atau pembelajaran nanti bersifat project basic learning, maka mereka sendiri yang menentukan suara mereka sendiri, pilihan mereka sendiri, kemudian mereka sendiri yang akan melaksanakan itu. Sehingga dampaknya langsung ya kepada peserta didik itu sendiri. Kita tidak repot lagi untuk membahas, karena yang mereka kerjakan itu adalah voice, choice, dan mereka. Begitu. Seandainya saya pemilik kegiatan, maka saya akan pilih yang paling cocok dengan saya. Sehingga apa yang saya lakukan pasti akan terarah. Gitu. Yang berikutnya ini tujuan, paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK, keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, keterampilan menggerakkan rekan sejawat, pembelajaran yang berkelanjutan. Nah, kita sudah ada di fase ini. Oh, ini ada memang. Oh iya, Haji Sablar sedang berbagi-bagi itu tentang berbagi-bagi proyek. Nah, kita ini sudah ada di sini sebenarnya. Sudah ada di tahapan keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Nah, kita sudah ada di fase ini sekarang. Ini dengan RTL. Sehingga nantinya apa yang orang dapat konsep itu orang paparkan di komunitas belajarnya orang. Sehingga ide-ide yang ada akan sampai kepada teman-teman lain, kemudian jadilah itu program belajar bersama dan juga proyek bersama yang nantinya lintas mapel, proses pembelajaran lintas mapel yang dilaksanakan di P5. Paling banyak di P5, karena kalau untuk pembelajaran intranya orang tidak mungkin. Lebih banyak di kokuler. Kalau di intra kan orang sudah punya bagian masing-masing yang memang harus dikerjakan saat itu, yang diajarkan saat itu. Kalau di kokuler bisa dilaksanakan di luar jam utama kita, di luar materi pembahasan utama, tapi saling mengaitkan materi yang orang ajar. Oke, kita next. Penyampaian RTL nih. RTL itu apa? Pengantar tugas. Pengantar tugas dulu. Sebelum merancang kegiatan ini keterangan punya ini dia. Apa namanya? Pengantar tugas. Orang sudah pada proses pengantar tugas. Sebelum merancang program kegiatan, Ibu Bapak perlu kembali melihat visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program serta memanfaatkan dan memberdayakan aset. Nah, artinya dalam tugas ini nanti orang harus laksanakan ini yang berpusat pada peserta didik. Artinya tujuan program ini RTL-nya orang ini berpusat pada peserta didik. Yang kedua,
ada teman atau rekan sejawat yang terlibat. Kemudian memanfaatkan aset yang ada. Selalu aset. Kenapa setiap program yang dilakukan harus memperhatikan aset. Jangan buat program yang ini, tapi asetnya tidak ada. Sehingga nanti orang akan sibuk sendiri. Jadi rencana tindak lanjut yang dikembangkan rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKJ PJOK. Penilaian tugas meliputi tujuan program, kelengkapan rencana dan struktur program, keterlibatan komunitas, dan rencana evaluasi program. Keseluruhan aspek tersebut diamati oleh fasilitator berdasarkan tugas unggah yang meliputi bahan tayang perencanaan berbasis proyek, notulen, nah ini harus ada notulen. Kemudian dokumentasi berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lain yang relevan. Nanti sebentar saya tampilkan salah satu contoh. Biar kakak-kakak semua tidak sulit, karena ini mungkin baru pertama. Beda dengan yang guru penggerak. Beda dengan apa yang guru penggerak. Kalau guru penggerak, dorang so lebih tahu itu. Kalau orang kan masih apa namanya? Konten itu situ, so ini ya tidak apa-apa lah. Kalau supaya tidak susah, karena saya pikir bagian RTL ini agak ribet juga sih sebenarnya. Kalau baru pertama, tapi kalau sudah dapat DP contoh, saya yakin so paham. Karena tidak ada yang sulit sebenarnya. Cuma kadang dalam proses perlu contoh. Oke, saya cek dulu ya. Program. Nah ini dia. Kemudian rencana tindak lanjut. Mode penugasan mandiri, rencana tindak lanjut RTL, rencana berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut RTL, merencanakan berbasis proyek. Tunggu sebentar, ada nah, berbasis penilaian ini lini masa dengan baik dan benar. Nanti akan diunggah, kemudian kita bikin ini dia, kemudian unggah, kemudian nanti saya cek sesuai pakai rubrik. Kalau sudah ada, kita akan lihat bagaimana DP hasil. Mau lihat ini proyek-proyek yang ada bikin. Nah ini ada DP bahan tayang berbasis proyek melalui komunitas belajar. Bentuk rencana tindak lanjut RTL. Bahan tayang rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar maksimal 9 slide. Jadi kakak, untuk dia punya PowerPoint nanti yang akan ditampilkan itu, kakak perlu ingat, ini dia minta 9 slide. 9 slide dia minta. Kemudian ini komponen program, ada satu judul, latar belakang, tujuan program, capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan, struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas sekolah, rencana evaluasi, kemungkinan dan tantangan. Keterangan RTL yang ibu bapak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Selanjutnya ibu bapak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar di sekolah. Unggah tugas seperti bahan tayang, notulen, catatan, diskusi bersama KBS, video atau foto atau dokumen lain yang relevan di LMS. Selain jadi bagian penilaian, program rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing.
Nah, ini yang dia minta. Orang nanti program-program ini apa namanya? Ini mau dipaparkan. Mau paparkan di KBS. Begitu. Dengan langkah-langkah yang ada dibikin ini mau dipaparkan. Dipaparkannya nanti dibikinkan DP video. Video entah berapa menit begitu atau dalam bentuk foto-foto kegiatan. Dia sampaikan memang yang mau disedia. Ada daftar hadirnya, ada notulennya. Gitu, ada bannernya, banner, balihonya begitu. Kalau tidak bisa bikin baliho, bikin saja di apa namanya? Bikin lewat Canva, kemudian kasih pancar ke dinding. Begitu. Mau jadi gampang dia kalau bisa torang bikin. Yang berikutnya ini. Komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Ini ada judul. Pilih uraian secara singkat konsep materi yang mendasari, kaitkan dengan konsep dari modul yang dipelajari sebelumnya. Ini dia bilang lagi, Bapak Ibu dapat melihat kembali modul 2.3, 2.4, dan 2.5. Pastikan di latar belakang Ibu Bapak menjelaskan bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan murid akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Jelaskan konteks program ini mencakup karakteristik sekolah, komunitas belajar dalam sekolah, informasi yang relevan tentang aset yang ada. Nyatakan kondisi kesenjangan dan kebutuhan lapangan atau minat terhadap program kegiatan tersebut. Sumber informasi tentang kondisi bisa diambil misalnya dari survei, interview dengan murid, orang tua, atau data pencapaian murid, pemetaan aset, dan sebagainya. Tujuan program. Bagian ini harus jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik. Tujuan program kegiatan yang dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Capaian. Ini capaian. Nyatakan rencana yang lengkap untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program kegiatan ini. Ini capaian-capaiannya itu capaiannya harus kepada siswa. Harus pada siswa dia capaian. Langkah-langkah juga itu harus semuanya itu mengarah kepada siswa semua. Seperti pada saat kita mempelajari SEM, peserta didik yang sudah dibekali dan siap memungkinkan untuk berkontribusi dalam perencanaan pembelajaran berbasis proyek itu sendiri. Artinya, proyek tersebut bisa terlihat sederhana, tapi peserta didiklah yang menjadi pemeran utama. Nah, di sini misalkan nanti mau ambil tentang gerak atau kebugaran, misalkan program JJS, Jumat Jalan Sehat. Begitu. Orang yang di sini yang orang proyeksikan adalah proyek ini atau kegiatan ini murid semua yang melaksanakan. Manfaatnya pada murid. Dari seperti kayak SMD ya. Artinya mereka yang melaksanakan program ini. Kalau saya punya kemarin, saya ambilnya tentang apa ya? Tentang program pagi Fitra itu tentang aktivitas di pagi hari sebelum proses pembelajaran. Jadi itu seperti ice breaking tapi diganti-ganti, ada gerakan lain-lain. Bisa dorang pemanasan, stretching sendiri atau apa, itu program saya. Selamat bergabung kali. Nanti ini dapat lihat kali. Kali. Saya kira kali ketiduran. Jangan seperti kemarin. Kali lupa lagi. Kalau kali sudah dapat lupa, ini habis saya ini. Ternyata kali belum dapat lupa. Oke, terima kasih kali. Sorry, tidak dapat tahu kemarin itu. So bangun jam 5. Lagi itu terlalu capek banyak pikiran. Terlalu sibuk dengan tugas.
terlalu sibuk dengan Ukin ini. Ya, so begitu. Jalani dulu. Artinya so enak. Ukin sama PKG itu sejalan. Mirip orang bilang. Jadi tidak ada yang sama. Belum lagi upload lagi lo PKG ini. Nanti nanti kalau sempat sebentar malam atau apa ini dia. Ya, supaya orang punya penarikan data nanti sudah lengkap. Oke, saya lanjut dulu ke Ali ya. Program kegiatan dibuat merupakan program kegiatan co-kurikuler. Artinya program ini tidak di saat pembelajaran di dalam kelas. Kemudian jelaskan skala program ini, kegiatan yang merinci ukuran detail target populasi kelas. Artinya program ini dibuat, pilih kelasnya saja. Misalkan kalau kelas 7, kelas 7. Tidak perlu kelas 7, 8, 9. Kelas 7, 7 saja. Kelas SD kelas 6, kelas 6 saja. Jangan dipakai semua. Nah, identifikasi di sini. Jelaskan pengaturan program kegiatan, mencakup ruang dan waktu pelaksanaan program, dan kapan program ini akan dilakukan. Ini ada bawah penjelasannya, identifikasi, menggunakan informasi pemetaan aset di modul sebelumnya. Contoh, nama proyek, Gerak Yuk, Joni, guru mapel PJOK berdiskusi bersama, mengembangkan materi konsep usaha, bagaimana gerak dilakukan. Joni mapel IPA, bahasa Indonesia, kayak yang kemarin. Jadi ada ada kerjasama antara anggota Kombel, gitu, komunitas belajar. Jelaskan kapasitas sumber daya yang didapat untuk melakukan program kegiatan ini. Fokus bagaimana Ibu akan menggunakan sumber daya yang ada. Implementasi aset based thinking. Artinya aset yang ada itu yang digunakan. Fokus bagaimana Ibu Bapak menggunakan sumber daya yang ada. Rencana evaluasi. Nah, kalau sudah dibikin harus orang ada evaluasinya juga. Jangan lupa bahwa evaluasinya bagaimana murid-murid ini. Ketika orang buat ini program, ketika orang laksanakan, bagaimana murid-murid ini. Supaya kedepannya ini program bisa jalan atau harus diganti atau diperbaiki. Begitu. Nah ini aspek penilaian rencana tindak lanjut. Tujuan program. Ini ada namanya TKKR. Tujuan, kelengkapan, keterlibatan, dan rencana evaluasi. Tujuan itu mengarah perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, menumbuhkan penumbuhan suara, pemilihan, dan kepemilikan. Ada di sini, disimak dulu. Supaya tidak tersalah. Karena ini RTL nanti ini kali yang bakalan dipaparkan di Kombel. Begitu. Kemudian diambil dokumentasinya. Jadi siap-siap mau tampil di ini kali. Di depan Kombel. Mau presentasi. Kalau biasanya tidak berpresentasi, sekarang semua berpresentasi. Jadi pokoknya bagi kali. Aduh. Kenapa ini laptop saya lagi? Oke. Tunggu saya screen dulu sedikit tempo. Oke, kita screen. Oke. Nah, kali ini dia dibuatnya sekitar hampir 9 hari. 9 hari kalau tidak salah dia punya waktu untuk membuat ini SQL. Ada panjang waktunya. Next ya. Ini so dibaca rencana evaluasi, lini masa evaluasi yang jelas, sumber daya yang akan diambil untuk bahan evaluasi, teknik pengambilan data, observasi, dialog, survei, wawancara, dan lainnya. Ada ini semua. Saya next saja dulu. Aduh, jaringan nih. Lini masa rencana tindak lanjut ini. Ini saya kasih besar supaya tidak salah. Oke. Penyusunan rencana tindak lanjut. Kemudian menyusun dan unggah di LMS RTL dilengkapi dengan dokumentasi berupa video, foto, kegiatan, notulen, catatan, diskusi,
terkait RTL PJOK yang berpusat pada peserta didik dan dokumen lainnya. Rentang 6 hari dari sesi pengantar RTL. Berarti ada waktu 6 hari untuk upload itu dia. Penilaian RTL setelah diunggah, kemudian umpan balik RTL setelah 6 hari penyusunan RTL. Jadi orang ada beberapa hari untuk nanti setelah itu orang meeting lagi. Orang ada umpan balik untuk RTL. Jadi kita orang next, diskusi dan tanya jawab. Sampai di sini ada yang mau ditanya dulu tentang RTL ini? Siapa tahu ada yang mau ditanya, tanya memang. Raise hand, kemudian bertanya. Siapa tahu orang mau bahas. Bagaimana kalian ada yang mau ditanya tentang RTL? Tanya memang, karena tugas ini nanti kakak-kakak semua yang mau presentasi di ini. Itu apa dulu? Yang tentang RTL itu bagaimana itu? Belum paham Soalnya RTL terlalu ini. kecil tadi DP layar no. Boleh mau lihat ulang RTL itu RTL. Saya share dulu lah. Saya share dulu saya punya. Supaya tidak salah itu RTL. Oke. Saya mau share saya punya RTL biar racing. Oke. Tunggu dulu, sabar. Saya mau stop presentasi dulu yang ini. Kota buka di sebelah. Supaya orang mau lihat ini RDP RTL. Nah, ini salah satu contoh RTL yang saya buat kemarin. Ini. Yang pertama ada nama program di sini, ada nama program, kemudian tema. Orang harus menjelaskan DP tema. Itu dirancang untuk apa? Kepada apa tahu? Orang harus menjelaskan tema itu setiap komponen. Nah ini kegiatan pagi kita dilaksanakan dengan tujuan membentuk kebiasaan positif pagi siswa setiap pagi sebelum memulai pembelajaran. Nah ini ada tujuan, jangan lupa ada tujuan program. Meningkatkan ya. Ya, orang harus punya tujuan program. Jangan dulu itu dalam setiap apa yang dipaparkan ada tujuan program gitu. Tujuannya ada 3 saya punya tujuan. Saya tidak mengambil banyak-banyak, jadi cuma intinya saja yang saya ambil. Ada capaian dan langkah hasil yang diharapkan. Kemudian ini saya tampilkan di sudut sini. Kegiatan ini dimulai ini di awal semester 2. Itu saya tampilkan di sudut ini. Di sini. Saya tampilkan begitu. Ini bisa nanti ya Kak, kita lihat, bisa dijadikan salah satu referensi. Kemudian saya ke bawah lagi. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Skala program yang saya buat. Program ini akan dilaksanakan di seluruh kelas 7 sampai 9. Kenapa? Karena saya punya program itu cuma sangat sederhana. Jadi bisa dibuat di semua kelas.
Ada juga di yang lain, di program di Senam, di segala macam bisa. Tergantung program yang kita pilih. Ada struktur program dan mitra ini. Mitra. Program dilaksanakan setiap Selasa dan Kamis di lapangan sekolah. Jadi saya punya ini karena saya piket Selasa dan Kamis juga itu ada piket. Jadi saya laksanakan ini karena program saya tentang gerak sebelum mulai pembelajaran. Bukan senam juga, cuma sekira gerak kayak stretching begitu. Bukan dalam komunitas belajar. Nah ini nanti yang terlibat kalau orang so praktekan itu dia. Staf guru, pelatih olahraga lokal, orang tua, dan komite. Artinya kalau yang lebih luas, ya pelatih olahraga lokal, orang tua, dan komite. Tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Memiliki fasilitas olahraga yang memadai, lapangan, alat-alat. Maka dia minta itu aset-aset yang ada. Jadi saya buat ini sesuai dengan aset yang ada. Ada lapangannya, alat-alat olahraga ada, UKS-nya juga ada. Ketika saya buat program, tidak akan masalah karena semua fasilitas pendukung ada. Kemudian ada rencana evaluasi. Proses dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas program. Metode evaluasi itu apa namanya? Metode evaluasi itu saya lakukan misalkan observasi. Saya cuma tanya-tanya dengan siswa. Kemudian bagaimana kalian punya perasaan, bagaimana visi kalian setelah kegiatan ini. Pagi-pagi sebelum mulai pembelajaran, bagaimana konsentrasi, apakah kalian lebih semangat atau tidak. Itu saya punya program Fitra itu pagi, begitu. Kemudian dia dibutuhkan 10 slide, 9, saya punya 10 dengan terima kasih. Kemungkinan ini, orang harus bisa membuat perkiraan tentang tantangan. Karena saya lakukan di halaman sekolah, kemungkinan tantangan itu kurang partisipasi siswa karena kurang motivasi atau minat. Yang kedua, terbatasnya waktu pelaksanaan di pagi hari sebelum jam pelajaran dimulai. 3, cuaca yang ekstrim tidak mendukung seperti hujan atau suhu ekstrim. Nah, kemungkinan tantangan ini karena program saya 10 menit bergerak sebelum mulai pembelajaran, jadi saya laksanakan di apel pagi. Tantangannya mungkin ini partisipasi siswa, kurang motivasi dan minat, apalagi kalau misalkan tentang macam ada gerakan-gerakan kayak senam. Yang kedua, waktu terbatas di pagi hari. Biasanya orang lambat kasih apel. Atau misalkan ada waktu yang digunakan oleh kepala sekolah atau siapa untuk menyampaikan penyampaian yang penting sehingga waktu pelaksanaan di pagi hari berkurang atau tidak mencukup kalau orang mau bikin. 3, cuaca yang ekstrim tidak mendukung. Misalkan tiba-tiba hujan, gerimis, atau tadi malam ada hujan, ya jelas orang tidak boleh mau baking ini dia. Karena ini di luar sekolah atau di halaman sekolah begitu. Yang berikutnya, solusi. Setiap tantangan ada solusi. Nah, solusinya bagaimana? Kalau misalkan siswanya tidak bergerak, orang coba kasih apresiasi, kasih pujian, kasih motivasi sama dorang. Supaya siswa itu akan terlibat sama dorang di saat melaksanakan kegiatan programnya ini. Karena ini program ini dipilih oleh mereka. Yang kedua, mengatur jadwal kegiatan dengan baik agar tidak mengganggu pelajaran. Misalkan memulai kegiatan lebih awal atau membuat kegiatan lebih singkat namun tetap efektif. Nah, kalau misalkan mau baking ini di saat seperti saya punya ini untuk pagi hari, saya buat dia punya apel itu lebih cepat, apel pagi lebih cepat. Jadi saya sisipkan waktu itu 5-10 menit untuk kegiatan ini, karena ini rutin. Harusnya dirutinkan, cuma mau bagaimana lagi. Ya,
Kalau ada gangguan harus diterima. Yang ketiga, menyediakan alternatif kegiatan indoor. Jadi kalau misalkan orang mau bikin ini, kalau misalkan tentang gerak tidak bisa, maka orang bikin di dalam kelas, bercuma bergerak-gerak sedikit. Karena tujuannya saya adalah fit. Jadi artinya ada kegiatan gerakan badan di pagi hari sebelum memulai kegiatan, entah itu dalam bentuk ice breaking dan sebagainya, dia tetap harus ada di pagi hari. Kalau misalkan suasana tidak mendukung, bikin di dalam kelas sebelum mulai pembelajaran. Itu begitu. Kemudian yang berikutnya itu ada apa lagi? Nah, ada terima kasih. Cuma begitu ini program sebenarnya. Program ini gampang. Cuma kalau orang pikir program ini sulit, pasti orang rasa akan jadi sulit betul. Tapi kalau orang yakin program ini bagus, maka orang rasa gampang. Apalagi ini sudah bisa jadi contoh untuk bagaimana program nanti kakak punya mau dibikin. Sudah ada salah satu contohnya. Jadi kurang dilengkapi, mana yang masih kurang begitu. Oke, saya stop presentasi dulu. Ada yang mau ditanya di sini kakak? Supaya nanti pada saat mau buat RTL ini, kok bisa dikira-kira di hari Senin, kok bisa berancang DP program. Pokoknya gas, jangan oke. Bagaimana? Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya di sini kakak? Kak Manto, ada yang mau ditanya lagi? Kakak Manto, kakak Maman, atau kakak Nawir? Ada yang mau ditanyakan? Nanti kalau semua babeting baru kalau ada kendala nanti mau bertanya Ya. di grup atau di Nanti WA. kakak-kakak semua saya bagikan ini DP contoh juga supaya ada ada bahan referensi lah untuk kakak-kakak semua bagikan. Saya tidak pengen orang kelas ini tidak ada yang harus sukses semua. Kecuali orang memang yang tidak mau, artinya dia tidak peduli lagi dengan dia punya kemampuan nanti misalkan sudah aja yang penting saya terima guys, saya tidak mau bikin saya juga tidak peduli itu. Tapi kalau masih mau semangat, oke, saya tetap bantu. Nanti tetap saya bagi kakak, jangan takut. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya PHP itu kecuali di atas jam 10, bawa WA dulu kalau mau telepon. Soalnya biasa saya semua tidur. Gitu. Kalau mau bawa WA dulu, kalau saya masih aktif. Halo. Oke, Mau tanya? Ini Kali. untuk terkait dengan pembuatan rencana tindak lanjut ini materinya ini sembarang atau bagaimana ini? Tergantung pilihan. Suka hatimu. Kali pilih program apa? Pilih program apa? Misalkan programnya tentang apa? Oke, kali bikin kira-kira kamar dulu supaya saya mau jelaskan sedikit. Misalnya kalau di pendidikan gerak itu boleh pendidikan gerak? Boleh, tapi kali mau bikin programnya apa? Misalnya kan bagaimana? Misalnya dalam permainan misalnya di lompat jauh itu kan supaya DP program latihan itu supaya bagaimana dia supaya lebih kuat DP tolakan itu. Ya boleh. Cuma harus diperhatikan juga kalau mau bikin yang begitu itu. Karena ini program untuk dibahas di komunitas belajar, kemudian dilaksanakan di P5. Kalau saya kemarin identiknya dengan kebugaran jasmani. Oh iya. Contohnya misalkan
misalkan begini. Ada saya bikin, kalau ada teman-teman saya ambil begini. Dia ambilnya tentang Jumat pagi. Tentang Jumat bahasa nambah gitu, tentang bahasa nambah gitu. Dia Iya. bikin program begitu. Dia pakai entah judul apa sajalah. Tapi yang intinya tentang senam pagi di hari Jumat. Dia ambil begitu, rata-rata ambil begitu karena itu yang orang bilang paling gampang untuk program PDG. Itu masuk di program kebugaran jasmani itu. Iya, itu juga Yang masih itu salah satu kalau boleh. dulu mau jalan pagi, makan sehat. Iya, itu masuk itu masih termasuk itu semua masih ada di dalam. Masih ada kaitannya kebugaran sehat, jalan sehat, jalan pagi. Izin bertanya, Murah. Oke. untuk kegiatan ini pada saat kita kan dibuat kombel toh, orang menerangkan itu harus mau di video, baru di-upload lagi, enggak? Ini saya kasih lihat DP. Ya, soalnya tadi saya dapat dengar begitu sih. Atau cuma dibuatkan seperti tadi yang Karen dibilang rencana mau kirim untuk contohnya sebagai referensinya ke orang. Nah, itu juga dibuat tapi nanti itu DP program itu dibuat di PDF atau di PowerPoint. Itu untuk di apa namanya? Di-upload. Baru Tanpa juga Canva ada boleh. ini. Nah, ini di Canva aja DP PowerPoint itu. Memahami maksud pertanyaan Anda. Saya tidak tahu bahwa di PowerPoint ini. Tunggu saya Biasa di kantor. Gantung, Oh, biasa di gantung Word, saya jualan. biasa di Word. ini dia minta. Kalau nanti yang mau diupload itu semua ada bisa juga video, bisa foto, kemudian ada catatan, ada daftar hadir. Pokoknya ada dokumentasi begitu. Siap. Saya mau kasih lihat dulu saya mau share ini. Saya punya yang supaya Terus apa ayam itu boleh potong juga. kali pun ini. Kau potong ke sana gitu ayam baru sekali. Ini kali saya mau share dulu. Mana saya file tadi? Oh ini. Saya share dulu ya. Saya share. Ya, jaringan lagi. Jaringan memang agak-agak lalot. Di perjalanan ini. Oh, Windows. Iya, Hati-hati kalau di jalan. Oke ini ya. Mudah-mudahan bisa mudah lihat. Saya share dulu Windows. Nah ini. Di sini ada saya punya ada banner. Kalau bisa dapat lihat nanti lihat ya. Ada banner. Daftar hadir sosialisasi ini. Ada tanda tangan, ada cap. Kemudian ada PowerPoint. Latar belakangnya tidak usah, jangan diikuti ini. Cuma DP banner ini sebenarnya. Kayak yang penting ada notulen. contohnya gampang mau backing itu. Ya, tetap saya share DP contoh. Kalau cap itu cap kombel itu cap kombel? Tidak, cap sekolah. Cap sekolah saja. Kalau ada cap kombel, pakai cap kombel. Iya, terang ada cap kombel. Oh, itu cap kombel. Jo. Kemudian ini ada DP program. Program tadi yang saya tampilkan ini ada. Ada saya buatkan dalam bentuk PDF saya punya. Ada juga DP PowerPoint di sini. Kemudian ini foto-foto kegiatan. Gitu. Cuma videonya tahu di mana, saya lupa DP video ini. Di laptop yang lama saya pakai itu video, DP video. Begitu kakak. Cuma itu yang disediakan. Jadi nanti tampil begini. Mana tuh ya? Saya stop presentasi dulu ini. Mau pakai baliho lagi? Tidak usah, terus pakai baliho. Patoran ada. Kalau baliho mesti mau bikin baliho yang begini. Baliho yang bukan kombel punya. Bukan, bikin baliho sendiri itu. Aduh, bahaya kalau begini. Jangan Boleh. saya bikin lagi aja. Biar harga 100. Pakai apa DP nama? LCD. Oke, apa nanti mau pakai banyak-banyak. Nah, bikin begini LCD saja. Baru pancar ke dinding. Tidak usah pakai bikin DP baliho. Kalau banyak doi boleh bikin ke sana. Begini, Jo. SMP 6 banyak doi itu.
Doi dari Kalau banyak, Popoji. banyak hasil Milo boleh. Panen Milo pagi ini dengan kacang. Mbak Saya punya Ujang teman bagi, Mbak Panas bagi ini. nanti ini yang mau di DP gambar baliho ini nanti edit di Canva, belajar bikin di Canva, pancar ke dinding. Baru nanti pas mau presentasi modelnya kayak mana ya? Boleh. Boleh gampang bisa Contoh ini, contoh baliho juga itu Kak dikirim supaya mau di backing. Canva. Ya, jambu kristal. Oh, so habis cuma 1 buah leh. So panen uti, so panen. Nah, begini dia. Nanti modelnya kalau mau presentasi ada yang begini. Anggaplah ini. Saya punya itu sana. Itu DP baliho itu saya cuma taruh di apa DP nama. Cuma saya pancar di dinding. Itu begitu ya. Kayak ini. Baru saya mulai saya paparkan program. Nah, dorang-dorang ini nanti yang mau diambil DP ini. DP tanda tangan. Minta dong tanda Siswa tangan. ini siswa. Guru yang terus Oh, mau rekan sama. sejawat. Oke. Rekan sejawat. Terus pekombel. Oke, siap. Oh begini, nanti bawa ya saja Pak Mhm. saya kalau ada yang kurang. Nanti saya semua Oke. jelaskan kemarin. Teman-teman saya dapat info mudah-mudahan bisa diserahkan ya. Katanya baju sudah datang. Nanti mudah-mudahan kalau bisa diserahkan. Alhamdulillah. Saya semua singgah jemput. Kebetulan saya ada Kalimboto. Kalau ada saya semua tunggu. Kalau tidak ada, kalau lama saya semua pulang. Nanti dorang antar ke mana? Paling nanti dorang antar lah. Cuma katanya so ada di tadi. Ini besok jersey dia mau bagi akurat ini, kemungkinan besar itu ada. Ini kakak-kakak semua gampang ini, tidak ada yang bikin takut-takut, aman semuanya, tidak ada yang di ini. Ya, ada mau ditanya lagi? Nanti kalau Sumba Backing baru nanti Mbak tanya. Oke. Jurus li Kamanto ini. Kamanto ini biar dia bilang begini, dia punya yang jadi duluan ini. Tiba-tiba sudah posting. Ayo saya mengingatkan dulu, jangan lupa polinya. Tugas-tugas yang kemarin, diskusikan juga sudah. Oke, orang ke sini. Pada akhir sesi kita hari ini, Bapak Ibu merefleksikan pembelajaran modul 3. Memahami penugasan rencana tindak lanjut. Penutup. Saya mau refleksi saja karena memang banyak materi kemarin bahwa di modul 3 itu tentang komunitas belajar, kemudian PJBL, Project Basic Learning dalam pembelajaran, kemudian di dalam pembelajaran yang dibahas dengan komunitas belajar di sekolah, dan juga nanti tugas rencana tindak lanjut. Nah, semua itu adalah satu hubungan. Kita buat proyek, kemudian apa yang bisa ambil dari proyek itu, kemudian kita kecilkan, kita tuangkan nanti ke dalam rencana tindak lanjut nanti yang akan dieksekusi ini selama kurang lebih 1 minggu ke depan. Itu dia. Jadi pembelajaran modul 3 nanti semuanya akan berkaitan. Kita dituntut membuat suatu proyek, terutama kurikulum Merdeka itu mengajak bahwa guru itu harus kreatif dalam melaksanakan pembelajaran. Kemudian pembelajaran dalam kurikulum Merdeka juga adalah saling berkaitan. Berarti ada lintas mapel. Kemudian di kurikulum Merdeka juga ada P5-nya. Yang P5 itu menarik komunitas belajar. P5 ini adalah lahir dari komunitas belajar di sekolah, dan mungkin salah satunya kita yang harus membuat program itu untuk P5. Sehingga PKG 7K ini harap bahwa kita setelah ini kita jadi penggerak itu kombel itu. Kita punya ide-ide baru untuk pembuatan proyek, kita paparkan di situ, kita eksekusi untuk sekolah. Karena biasanya kalau di mapel lain itu mereka cuma ikut yang ada di internet. Kalau orang di sini dibuatkan itu dia, kemudian kita laksanakan di sekolah. Begitu kakak. Kemudian ini penutup. Nah, bahwa kita sudah di ujung sesi, kita sudah selesaikan semuanya, sudah di penutup.
Berarti kita sudah mau selesai. Yang saya ingin tanyakan sebagai rangkaian penutup yang kurang lebih sekitar 5 menit lagi. Saya mau tanya dulu, apa yang sedang saya upayakan untuk dicapai? Kak Rahman. Halo, atau Kak Manto, atau Kak Ali. Saya mau cek dulu Kak Ali ada di mana ini. Aduh, jaringan kayaknya. Siap. Kak Ali, Ya. saya punya pertanyaan untuk di bagian penutup. Iya, siap. Apa yang sedang Kak Ali usahakan untuk dicapai dalam PKG ini? Apa yang mau dicapai dari PKG ini? Oke. Oke. Dijawab saja Kak Ali, langsung dijawab, tidak usah diketik. Ya, Langsung dijawab saja, tidak usah diketik. Tidak usah cari di Google kali. tidak. Saya ini masih bikin modul. Sorry. Kali mohon maaf, modul belum dapat kirim nanti ya, so dapat lupa ya. Tidak, so lampiran ini, sudah. Oke. Apa yang mau dicapai dari kegiatan ini Kak Ali? Oke, yang pertama yang mau dicapai kalau dari saya itu pertama peningkatan kompetensi profesional. Kita sebagai guru itu kan harus punya pemahaman tentang pedagogi, kemudian juga harus punya keterampilan mengajar. Mudah-mudahan semoga dengan mengikuti kegiatan PKG ini banyak hal yang kita pelajari, terutama itu merubah mindset dalam mengajar itu. Kemudian bagaimana kita bisa profesional dalam pengolahan kelas, kemudian kita bisa meningkatkan kemampuan dalam evaluasi dan penilaian, karena memang selama ini ya salah-salah nilai, tidak sesuai dengan prosedur, pokoknya tidak ada refleksi, pokoknya begitu. Pokoknya asal jadi. Tidak salah, cuma kurikulum yang berubah jadi ada di penambahan. Iya, Yang maksudnya penting kalau mengajar. yang pengalaman selama ini kan biasanya tidak ada refleksi. Cuman jangankan refleksi, kesimpulan pun dari seluruh di akhir kegiatan pembelajaran itu ada kalian tidak ada. Apalagi kalau habis olahraga, kemudian pendinginan tidak ada lagi umpan balik dengan siswa. Kemudian tidak ada lagi yang hal-hal yang mau dipersiapkan untuk pertemuan minggu depannya. Pokoknya cuma begitu. Masuk kelas mengajar, yang penting ngajar. Iya, cuma masuk kelas mengajar, kemudian cuma basalam, tidak ada ini penyampaian tujuan pembelajaran, kemudian tidak ada lagi ada kaitan ini materi dengan dengan kehidupan siswa. Tapi Pokoknya cuma langsung begitu. Tidak pernah bagi kelompok. Tidak ada cerita bagi kelompok, pokoknya cuman berbaris, kalau di praktek berbaris, sudah. Pemanasan praktek, tidak ada itu penyampaian yang kasih macam orang dapat yang sekarang ini. Tidak apa-apa. Oke, terima kasih Kak Ali ya. Oke, siap. Saya mau tanya dulu sama Kak Rahman dulu terakhir ini, karena Kak Rahman ini sudah jaga Pak Kak Ali tadi ini. Kak Rahman. Ya, siap biar ada di mobil ini. Tidak apa-apa, jawab saja. Hati-hati, apa pelan-pelan yang saya perlu lakukan Siap. untuk meningkatkan diri setelah pengalaman? Yang saya inginkan untuk setelah kegiatan PKG ini, perubahan dalam mengajar. Seperti kali bilang. Jaga tai ini Bunda. Ada double itu suara? Tidak ini. So bagus. Tidak? Bagus. Bagus. Ya, karena selama ini saya juga jujur saja untuk dalam mengajar itu jarang sekali memakai tujuan pembelajaran, apalagi refleksi itu jarang sekali. Ya, karena saya ketika mengajar tidak sesuai dengan langkah-langkah yang ada di perangkat atau modul ajar. Jadi saya ingin seperti itu, agar supaya dalam pembelajaran juga siswa menerima
materi itu dengan baik ya, sesuai dengan langkah-langkah yang ada di modul ajar atau RPP. Kemudian apa ya? Itu Jo. Soalnya pusing juga Mbak ini. Itu saja Kak. Nah, siapa tahu ada yang ditambahkan sama teman-teman, silakan. Oke, terima kasih. Kalau Kak Manto bagaimana? Kak Manto dulu. Terakhir ini dari Kak Manto. Apa itu pertanyaan macam tadi? Beda, boleh beda. Beda. Iya, sama-sama kan. Sama-sama saja. Sama seperti teman-teman tadi. Kalau sebelumnya itu memang di inti pembelajaran itu, kalau di inti itu memang saya tidak ini sekali, metode apa saya tidak tahu, kemudian sintaknya juga asal-asalan. Nah, nanti sudah belajar ini sudah tahu bagaimana memakai metode pembelajaran, kemudian pendekatannya apa. Setelah belajar ini sudah berapa bulan ke belakang ini, sudah berapa sekitaran sudah 2 bulan, sudah mulai nampak itu apa yang harus kita lakukan di dalam kelas. Kita tentang asesmen juga. Sebelumnya saya belum tahu asesmen juga, saya tidak tahu bagaimana itu asesmen untuk penilaian antar teman, penilaian timbal umpan balik antar teman, kemudian apa namanya dan lain sebagainya. Penilaian otentik, apalagi otentik itu saya tidak tahu sekali itu. Nanti di sini baru saya bisa tahu tentang otentik itu, penilaian otentik itu. Iya. Dan masih banyak lagi, nanti akan diceritakan kemudian hari. Oke, terima kasih Kak Manto atas apa kata-katanya. Jangan di kemudian hari Kak. Semua tutup masalahnya, baru semua lagi panjang lebar ini. Sebenarnya sudah banyak ilmu yang didapatkan ini, makan hanya sebagian besar saja. Sebagian yang intinya saja. Oke, terima kasih. Iya, Kita orang next, dapat di next terakhir. Oke, ini ada pantun. Kak Maman coba pantun dulu satu kali ini. Baca Kasanu DP pantun. Mana Kak Maman? So hilang ini. Maman, cuma dapat di bagian pantun Maman. Kak Maman. Maman dulu kasih kesempatan dulu Pak Maman ini. Ya. Pantun. Apa itu pantun? Coba baca kamar dulu nih pantun. Oh, biar Jo. Tunggu. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Apa ini? Burung dara, burung penderawasi bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jadi Kak Maman pantun. Oh, saya kira pantun mau bikin sendiri. Enggak, Saya berlayar ke Pulau Bali, gata-gata dalam perahu. Cewek siapa saya tidak tahu, ingkar batata saya tidak mau. Kalau ini kan lele. Ini Kak info ini so tak upload kan? Sudah so upload, so di drive dia. Setelah itu dia mau masuk URL, jangan dulu simpan. Itu apa? Mau kumpulkan dulu. Saya kakak, mau mati laptop. Jangan marah-marah Kak Maman. Oh tidak, alah ini
Sama Mang, Jair pantun ini lele Mama. dulu lele. Ikan lele dalam Ikan lele celana. dalam Pulau Bali. Gata-gata dalam perahu. Sambung nyole. Cewek siapa saya ingin tahu. Tukang batata saya ini mau. Jago bapantun sup. Kita akhiri dengan apa namanya, dengan doa. Sekian dan terima kasih. Kali doa Ya, Pak Ali baca doa. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. terhormat fasilitator, kemudian teman-teman yang sama-sama mengikuti kegiatan di PKG ini. Semoga kegiatan PKG ini bisa memudahkan kita untuk meningkatkan kompetensi baik dalam mengajar, kemudian baik dalam untuk mengayomi anak-anak di sekolah. Pokoknya semua bisa belajar ini bisa berubah, orang tingkatkan lagi. Ya. Amin. Semoga ada manfaat bagi kita semua. Dan untuk itu saya mengajak kita semua untuk berfokus, untuk berdoa, memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dengan Yang pakai berkat kacamata ini. di kegiatan PKG ini bisa semua jadi guru hebat. Amin. Oke. Untuk itu marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Kak Ali dan kakak-kakak semua. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahman, nanti angkat telepon ya, saya telepon. Oke, foto bersama ya. Oke. Aduh, bahaya ini tidak dapat ini.